ketika saya menelusuri Kali Adem, Pak. Di sana saya berbincang dengan nelayan dan juga warga yang tinggal sangat berdekatan dengan pulau-pulau sampah. Mereka menyebut bahwa betul sampah-sampah tersebut datang dari hulu. Tapi pertanyaannya, di mana celah terbesar, Pak? Sehingga begitu banyak sampah yang datang ke hilir Jakarta berasal dari hulu. Ya, sepanjang perjalanan itu ya ini kan soal budaya, soal orang menghargai sungai. Nah ini kita terbelakang lah. Artinya memang masyarakat kita untuk urusan itu masih ketinggalan. Berdasarkan pemantauan mungkin Pak dari Kementerian Lingkungan Hidup, apakah ini hanya sebuah persoalan kedisiplinan atau mungkin juga ada persoalan lain? Karena kita tahu sejumlah tempat pembuangan akhir sampah kita, Pak, sudah overload, sudah tidak dapat lagi menampung sampah. Open dumping masih problem sekarang. Jadi sekarang kita udah menekan supaya 1 Agustus dia berhenti itu. 1 Agustus ya? 1 Agustus. Kita desak pemerintah kota atau pemerintah daerah untuk melakukan itu. Oke. KLH ini menyangsi lebih dari 3.000 entitas. 3.000 entitas? 3.000 entitas. 447 Pemkab dan Pemkot kita berikan sanksi. Terkait pengelolaan sampah? Karena nggak dikerjain. Padahal regulasinya jelas dan ada beberapa yang dipidana. Ini yang kita sebut dengan rezim LH setelah dia berdiri sendiri. Sekarang sementara ini kita menjadi rezim sanksi. Oke. Bangunin orang, lu salah. Oke. Nah, tapi setelah itu kita masuk lagi rezim tambahan, rezim solusi. Oke, lu salah, jalan keluarga. Kita ikut memikirkan. Dalam jangka waktu 2 hingga 3 tahun, apa yang menjadi poin utama, roadmap termasuk juga blueprint dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk menangani persoalan sampah ini, Pak? Begini, sampah bukan hanya urusan hilir. Yang Anda lihat sehari-hari itu hilir. Ya. Artinya urusan sampah dari hulu sampai hilir. Kalau dari hulu, kita bicara soal edukasi, soal kampanye. Bahwa kalian, kalau sampah kita bagi, bahkan kalau ekstrim ada 4 bagian. Kita cukup 2 dulu deh, misalnya organik dan anorganik. Di tengah jalan dipisah udah. Yang organik dia bisa menjadi kompos, itu ada namanya TPS 3R dan TPST dan sebagainya. Itu di situ ada tempat-tempat pengolahan. Itu kemudian yang sampai ke sana, sebelum sampai ke sana dipilah lagi. Ada yang reuse, ada lagi di recycling. Sampai ke TPA, sebetulnya itu tinggal yang residu yang memang nggak bisa diapa-apain. Nah itu sebetulnya itu yang menjadi bahan bakar dari diesel itu, atau apapun namanya lah gitu, atau dijadikan RDF dan sebagainya. Itu salah satu yang Anda bilang roadmap. Saya akan mulai dengan Jakarta. Saya sudah intensif dengan Gubernur Jakarta, ada roadmap yang kita sepakati, dan mudah-mudahan, makanya saya bilang dalam 6 bulan ini akan kelihatan. Kayak misalnya menutup open dumping yang sekian banyak metan dan sebagainya, itu harus selesai kan. Nah itu bagian daripada roadmap yang harus kita selesaikan. Dalam 6 bulan ini udah kelihatan lah. Kami menemukan nih di wilayah Moerangke, kami melakukan penelitian itu 2015 dan kemudian terakhir 2023, dalam jangka waktu 8 tahun, mikroplastik meningkat 5 kali lipat.